kita masuk pada kajian kitab Sulamut Taufiq. Kita telah sampai kepada pembahasan ma yastahilu 'ala Allah Ta'ala wa yajibu 'alaina ma'rifatuh. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifat mustahil tersebut wajib bagi kita semuanya mengetahuinya. Yang pertama adalah al-adam. Al-adam, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat adam. Adam itu artinya tiada, lawan daripada ada. Karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Allah itu pasti memiliki sifat wujud atau ada. Tidak sekedar wujud atau ada, tapi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wajib. Maksud daripada wajib ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa butuh yang mengadakan, tanpa didahului oleh ketiadaan, dan Allah akan senantiasa abadi, ada selama-lamanya. Akal kita tidak akan pernah mampu untuk, atau akal kita memastikan bahwasanya Allah memiliki sifat ada, wujud, dan sifat tersebut adalah wajib bagi Allah. Kemudian yang mustahil yang kedua adalah ta'addud. Wat ta'addud, ta'addud itu berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil berbilang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tunggal. Tunggal dalam zatnya, tunggal dalam sifat-sifatnya, tunggal dalam af'al, perbuatan-perbuatannya. Allah maha tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga, walibtida'u. Allah mustahil memiliki sifat yang disebut dengan ibtida'. Ibtida' di sini maksudnya adalah kebalikan atau lawan daripada qidam, maha dahulu. Qidam yang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaannya seperti kita yang ada permulaannya. Kalau kita mudah saja ditanya kapan kita dilahirkan, saat itu kita ada. Sebelumnya kita tidak ada. Atau sebelum orang tua kita melangsungkan pernikahan, sebelum terjadinya perkumpulan, kita tidak ada. Sehingga adanya kita itu ada permulaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan untuk wujudnya, untuk adanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memiliki sifat ibtida', atau dalam bahasa lain huduth. Dalam bahasa lain huduth. Huduth itu adalah wujud setelah adam, ada setelah tidak ada. Allah mustahil punya sifat seperti itu. Baik, kemudian sifat mustahil yang keempat adalah al-intiha. Ada penghujungnya, ada akhirnya. Artinya wujudnya Allah nanti ada batasnya. Ini mustahil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya adalah abadi. Allah punya sifat baqa, abadi selama-lamanya. Kalau kita sebagai makhluk, wujud kita ada permulaannya, kemudian setelah wujud pun ada akhirnya, itu kita. Itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk bahkan alam semesta semuanya. Kemudian yang kelima, wa musyabahatu ghairih. Mustahil bagi Allah memiliki sifat musyabahatu ghairih, menyerupai yang lainnya daripada makhluk-makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya, juga tidak diserupai oleh makhluknya. Karena makhluk-makhluk Allah itu artinya adalah diciptakan, ada setelah tidak ada. Maka kalau Allah menyerupai makhluk-makhluknya atau sifat-sifat khusus yang menandakan atau menunjukkan kemakhlukan, maka itu adalah mustahil. Karena yang menyerupai hukumnya sama yang diserupai.
Sesuatu yang menyerupai maka akan mengambil hukum yang diserupai. Maka mustahil Allah menyerupai makhluknya. Mustahil Allah menyerupai makhluknya. Baik. Kemudian sifat mustahil yang keenam, al-ihtiyaju ila ghairih, butuh kepada yang lainnya. Allah mustahil memiliki sifat butuh. Bahkan ciri makhluk itu adalah butuh. Dan ciri Tuhan adalah tidak butuh. Itu saja, simple. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, pencipta alam semesta yang tidak butuh pada apapun. Dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allahus Samad. Allahus Samad. Apa itu arti samad? Zat yang tidak butuh kepada satu apapun, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Jadi samad itu huwallazi la yahtaju ila ghairihi wa yahtaju ilaihi kullu syai. La yahtaju ila syai' wa yahtaju ilaihi kullu syai. Zat yang tidak butuh pada satu apapun, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wal ajzu, yang ketujuh adalah wal ajzu an syai'. Ajiz ini kebalikan daripada qudrah. Ajiz kebalikan daripada qadir. Allah tidak mungkin punya sifat lemah, tidak mampu mengadakan sesuatu atau tidak mampu meniadakan sesuatu. Tidak, Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan sesuatu, seperti halnya Allah juga mampu meniadakan sesuatu yang mungkinat tentunya. Kemudian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang kedelapan, wa an yakuna mukrahan ala amrin. Allah Subhanahu wa taala mukrah. Mukrah itu tanpa ada pilihan. Mustahil. Allah itu menciptakan sesuatu dengan kehendak. Mukrah itu adalah tidak ada kehendak. Au bil ikhtiyarin fi fi'lin, atau tanpa ada pilihan dalam berbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat, melakukan apapun itu atas dasar kehendaknya Allah. Atas dasar kehendaknya Allah. Maka mustahil Allah tidak memiliki kehendak. Baik. Sifat mustahil yang kesembilan, wal jahlu bi syai'. Jahal itu tidak tahu, atau bahasa kasarnya bodoh, itu jahal. Allah mustahil tidak tahu, karena Allah itu adalah alim bikulli syai', maha mengetahui segala sesuatu, itu Allah. Ini sifat mustahil ini kebalikan daripada sifat wajib. Sifat mustahil yang ke-10 adalah was-samamu, samam. Samam itu ketulian. Jadi tidak mendengar. Kita sudah tahu bahwasanya Allah itu maha mendengar, maka mustahil Allah memiliki sifat kebalikannya, yaitu samam. Kemudian sifat mustahil yang ke-11, wal ama. Ama itu buta, kebutaan. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala ama, buta, tidak melihat. Kemudian sifat mustahil yang ke-12, wal maut. Maut, kematian. Maut, kematian. Allah maha hidup. Allah maha hidup. Kemudian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang ke-13 adalah wal bakam. Wal bakam, apa ini bakam atau bukem ini? Artinya tidak berbicara. Artinya tidak berbicara. Intinya 13 sifat mustahil bagi Allah yang disebutkan di sini, di kitab ini, itu adalah kebalikan daripada 13 sifat wajib yang disebutkan dalam kitab ini pula, yang sama-sama sudah kita kaji, sehingga kita tidak akan perpanjang pembahasannya. Yang jelas sifat mustahil tepat adalah kebalikan daripada sifat wajib. Kalau Allah memiliki sifat wajib 13, maka sifat mustahilnya juga 13.
Kalau Allah memiliki sifat wajibnya 20, maka sifat mustahilnya juga 20 dan seterusnya seperti itu. Sifat mustahil kebalikan daripada sifat wajib. Allah wujud artinya ada, maka mustahil Allah adam. Allah qidam, Allah punya sifat qidam, maka mustahil Allah tidak memiliki sifat qidam, huduth atau ibtida, mustahil, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa yajibu alaina ma'rifatuh. Sifat yang jaiz. Jaiz itu boleh iya, boleh tidak, jaiz. Fi haqqillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu alaina ma'rifatuh, dan wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Qal al-musannif rahimahullah wa dalla al-aqlu wan naqlu aidan ala annahu yajuzu an yujida Allahu ayya mumkinin au yatruka ijadah. Kata beliau, akal kita kemudian nakal dari kitab dan sunnah itu menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang sifatnya adalah mungkin, atau meninggalkan untuk tidak mengadakannya. Kita semua ini tidak wajib bagi Allah untuk mengadakan kita, untuk menciptakan kita. Maka ketika Allah mengadakan kita, menciptakan kita, itu Allah di sini menggunakan sifat yang namanya apa? Sifat jaiz. Artinya boleh melakukan, boleh tidak melakukan. Sifat jaiz bagi Allah. Selain qudrah, iradah, dan ilmu tentunya. Walakinnahu ta'ala, nah di sini ada catatan, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu la yujidu illa ma sabaqa fi ilmihil azali. Tidaklah menciptakan, mengadakan sesuatu kecuali yang sesuai dengan ilmunya Allah. Wa masyiatihil azali, dan sesuai dengan kehendaknya Allah atau iradahnya Allah yang azaliyah. Annahu yadkhulu fil wujud, bahwasanya yang akan diadakan itu memang akan ada sesuai dengan ilmu dan iradah, kehendaknya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu kecuali yang akan diadakan sudah sesuai dengan ilmunya Allah, sudah sesuai dengan iradahnya Allah. Sehingga adanya kita ini adanya alam semesta ini menunjukkan paling tidaknya ada 3 sifat inti. 3 sifat inti. Yang pertama adalah ilmunya Allah, yang kedua adalah iradahnya Allah, masyiah, kehendaknya Allah, yang ketiga adalah qudrahnya Allah. Dan sifat yang 3 ini enggak mungkin tidak menunjuk kalau Allah tidak memiliki sifat wujud. Jadi adanya kita sudah otomatis akan menunjukkan wujudnya Allah. Adanya kita juga secara otomatis akan menunjukkan ilmunya Allah. Adanya kita juga menunjukkan secara otomatis iradahnya Allah. Adanya kita juga akan menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat qudrah, mampu menciptakan. Baik. Fayujidullahu ta'ala al-makhluqa fi waqtih ala hasabi ma alimahu Allah wa sya'ahu bila ibtida. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di waktu yang Allah kehendaki, yang sesuai dengan ilmu dan iradahnya Allah. Sudah. Jadi kesimpulannya, Allah memiliki sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Yang ini adalah sifat kamal. Sifat kamal. Yang pertama adalah sifat wajib, yaitu sifat kamal tadi itu, yang ada 13 atau 20. Kemudian yang kedua sifat mustahil, juga kebalikan sifat wajib, ada 13 atau 20. Yang ketiga adalah sifat jaiz, ada 1 saja. Ada 1 saja. Baik, ini hukum mengetahuinya adalah wajib. Bahkan wajibnya adalah fardhu ain, tidak bisa ditawar oleh kita sedikit pun. Ini hukumnya wajib, sudah wajib kita ketahui. Walaupun apakah makna wajib mengetahui Ustadz maknanya adalah wajib menghafal? Tidak. Wajib mengetahui tidak berarti wajib dihafal.
Cuma menghafal lebih baik. Wajib mengetahui itu dalam arti adalah kalau kita contoh walaupun tidak hafal, ada seseorang menyebutkan sifat Allah kemudian kita mengakuinya, sudah cukup bagi kita. Sudah cukup bagi kita. Hanya afdalnya adalah menghafalkannya. Masa kalah sama anak kecil? Anak TK saja sudah hafal sifat 20, masa orang tuanya tidak hafal? Padahal hukum mengetahuinya, meyakininya adalah wajib. Kami ulangi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, kemudian sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Wajib bagi Allah ada berapa? Wajib bagi Allah ada berapa? 13 atau 20. Ini dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah jelaskan perbedaan 13 dengan 20. Ini hanya perbedaan dalam bilangan. Tapi dalam hakikat semuanya sama, sepakat. Ya. Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 13 atau 20. Sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Ada 1. Nah, sudah. Ini wajib kita yakini, wajib kita ketahui. Faslun, fasal yang baru. Fid dalil ijmali ala wujudillahi wa sifatih. Menjelaskan tentang dalil ijmali. Dalil ijmali ini adalah dalil global. Ala wujudillah yang menunjukkan adanya Allah, wa sifati dan sifat-sifatnya Allah. Qal yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa ad-dalil al-ijmaliyah. Wajib bagi seorang mukallaf mengetahui dalil ijmali, dalil yang global, ala wujudillahi yang menunjukkan adanya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, liyuhassina imanahu untuk menjaga imannya. Dalam bahasa ilmiahnya wujubun nazar, wajib untuk nazar. Apakah seorang mukallaf itu wajib untuk nazar? Nazar itu maksudnya berpikir sehingga mengetahui dalil akan adanya Allah. Dalam bab akidah tidak boleh ada ikut-ikutan. Jangan sampai ketika ditanya agamamu apa? Islam. Yakin adanya Allah? Yakin. Kata siapa? Orang tua saya juga begitu. Enggak boleh seperti itu. Haram hukumnya taklid ikut-ikutan dalam bab akidah. Karena akidah itu wajib diyakini dan yakin itu harus bersumber dari ilmu. Awas, hati-hati. Dalam bab fikih iya, kita bisa ikut imam 4 madhab selesai. Tapi dalam bab akidah kita harus meyakini sumbernya harus dari ilmu yang kita ketahui sendiri, tidak boleh katanya. Sehingga dibahas oleh para ulama bahwasanya hukum nazar itu wajib. Hukum nazar itu adalah wajib. Walaupun terlepas dari ada 6 pendapat sebetulnya, hanya yang kuat menurut jumhur ulama hukum nazar adalah wajib. Nazar itu apa sih? Menggunakan akal pikiran kita untuk menemukan dalil, bukti yang menunjukkan adanya Allah. Dan yang wajib itu gak perlu rinci, gak perlu rinci-rinci amat, gak perlu. Yang wajib bagi kita itu yang global saja. Yang global saja. Awas, hati-hati. Ustadz, kayak gimana kalau seandainya ada orang kok nggak melakukan nazar, punya iman cuman imannya ikut-ikutan. Nah, hati-hati. Yang punya iman tapi imannya ikut-ikutan, bahkan menurut pendapat sebagian ulama di antara Imam Sanusi, itu imannya tidak dianggap, tidak sah. Ini pentingnya akidah di sini. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh. Harus yakin yang bersumber dari ilmu yang memang kita ketahui sendiri. Dan itu bagaimana caranya? Ada cara namanya nazar. Menggunakan akal pikiran kita untuk menemukan bukti dalil adanya Allah. Dan nazar itu ada nazar tafsili, ada nazar ijmali. Ada yang rinci,
ada yang global. Kita hanya wajib yang global saja, nggak perlu rinci. Sampai dikatakan, dulu ada seorang badui, ditanya, kamu beriman? Iya. Bagaimana kamu tahu adanya Allah? Kalau ada tapak onta, maka mesti ada onta yang punyanya. Gak mungkin ada tapak tanpa ada yang nginjaknya, yang punyanya. Bahkan dalam kisah lain, kalau ada kotorannya, maka ada yang punyanya. Nah, alam semesta ini ada dari ketiadaan, berarti ada yang mengadakan. Cukup segitu saja sudah. Kita melihat alam semesta ini, ntar dulu, ada setelah tidak ada. Berarti sesuatu yang ada setelah tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Allah. Cukup begitu aja, simple. Kalau sudah begitu Ustaz, terus yakin adanya Allah, cukup. Kewajiban kita menjadi gugur saat itu. Iman kita menjadi sah. Iman kita menjadi sah. Baik. Kalau yang rinci itu bagaimana Ustadz? Kalau yang rinci itu memandang sampai contoh. Rinci ini diskusi dalam ilmu kalam. Bagaimana kita membuktikan dengan yakin dan pasti adanya Allah? Contoh. Alam semesta ini baru. Artinya baru itu ada setelah tidak ada. Huduts tadi itu. Sesuatu yang huduts itu harus ada yang mengadakan, harus ada muhdits. Dan yang muhdits yang mengadakan sesuatu yang baru itulah Allah. Contoh. Lah, ada pertanyaan nanti. Apa bukti bahwasanya alam semesta itu baru? Nah, ini rinci sudah ini. Buktinya contohnya. Coba lihat, kita ini punya harakah dan sukun. Kita ini kadang bergerak, kadang diam. Sedangkan yang namanya gerakan itu adalah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berarti namanya perpindahan baru ya ada perubahan, selesai. Berarti ada perubahan, setiap ada perubahan pasti baru. Belum lagi nanti penjelasan lebih rinci tentang a'rad, tentang ajram, tentang yang lainnya. Hanya yang wajib bagi kita simple sudah. Kita pastikan alam semesta ini adalah sesuatu yang baru, ada setelah tidak ada. Sesuatu yang ada setelah tidak ada pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Allah. Sudah simple gitu aja. Selesai, setelah itu kewajiban kita gugur, iman kita sah dan dianggap oleh semua ulama. Maka ini penting sekali. Di sini dicontohkan wa mithaluhu, contoh yang namanya nazar tadi itu. An yaqula fi nafsi, ini seorang ini berpikir. Yaqul fi nafsi itu maksudnya berpikir. Bukan berkata dalam dirinya, maksudnya berpikir. Bagaimana? Ana wujudtu fi batni ummi. Aku ada di dalam perut ibuku. Ba'da an lam akun mawjudan. Setelah aku tidak ada. Wa man wujida ba'da an lam yakun fala budda lahu min mujidin ay khaliqin awjadahu wa kawwana. Maka barang siapa yang ada setelah tidak ada, maka harus ada yang mengadakan, atau tegasnya ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan dan yang membentuk kita itu fala budda li min khaliq, maka karena aku ini diadakan dan diciptakan, ini cara berpikirnya, maka harus ada pencipta. Yang menciptakan khalaqal a'dha'i, anggota badanku, ajza'i, semua bagian-bagian tubuh dan yang lainnya, bagian-bagian dariku, wa tafasili, dan detail-detail yang ada dalam diriku, dakhilil kharijiyah, dalam atau luar. Wa dzalikal mukawwinul ladzi kawwanani wa aujadani laysa abi wala ummi, dan yang menciptakan, mengadakan, membentuk, kemudian menjadikan mata, hidung, pipi, telinga, kepala, membentuk tangan, jari-jarinya ada 5 dan seterusnya, kaki dan lain anggota, itu bukan bapak dan ibuku. Iya, bapak ibu kita enggak. Kita mau punya anak, coba yang sudah punya anak, apa ngerasa menciptakan? Enggak. Yang dilakukan oleh bapak sama ibu itu apa sih? Apa menciptakan? Tidak menciptakan. Nah, berarti siapa yang menciptakan? Nah ini, bal huwa khaliqun laisa bi wala ayyi makhluqin akhar, bukan makhluk yang, bal huwa khaliqun azim,
Yang menciptakan kita adalah pencipta yang agung. Khalaqa kullama fi hadzal kaun, yang menciptakan seluruh yang ada dalam alam semesta ini. Wa yusaitir wallahu a'lam bissawab. Jadi intinya kita sudah mempelajari sifat wajib bagi Allah ada 13 atau ada 20, kemudian sifat mustahil bagi Allah ada 13 atau 20 juga, kemudian sifat jaiz bagi Allah ada 1. Hukum mempelajari meyakininya adalah wajib. Kemudian sifat yang pertama adalah sifat wujud. Bagaimana kita meyakini akan adanya Allah? Maka di sini para ulama mengatakan wajib hukumnya nazar. Ini jumhur ulama. Nazar itu apa? Menggunakan akal pikiran kita untuk mencari bukti dalil akan adanya Allah. Caranya bagaimana? Seperti yang disebutkan tadi. Berpikir kita ini ada setelah tidak ada, sesuatu yang ada setelah tidak ada pasti ada yang mengadakan bukan diri kita, bukan ibu kita, bukan makhluk-makhluk yang lain, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai di sini, maka kita saat itu imannya sudah sah. Tidak disebut lagi muqallid, orang yang ikut-ikutan dalam akidah. Karena muqallid itu, ingat dalam Jawharut Tauhid dikatakan wa kullu man qallada fit tauhid imanu lam yakhlu min tardid. Barang siapa, setiap siapapun orang yang ikut-ikutan dalam imannya, maka imannya tidak akan lepas dari keraguan-raguan. Oleh karena itu perlu adanya nazar, berpikir. Yang berpikir pasti dapat ketemu. Sehingga ada sebagian ulama itu nyimpelkan ibarah ini mengatakan dunia ini diciptakan untuk orang-orang yang berpikir. Maksudnya yang berpikir ketemu Allah. Yang berpikir akan dapat kesuksesan. Yang berpikir akan selamat daripada celaka, mara bahaya. Yang berpikir. Dan Allah sudah memberikan kita satu anugerah besar berupa akal dan hati. Baik, wallahu alam, kita masuk dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin.